Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan PJJ Kimia bagian 2 mengenai bab materi. Untuk pengertiannya, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kita akan membuktikan 3 benda ya, batu, air, ataupun gas, apakah itu materi. Bagaimana membuktikan batu itu materi? Untuk membuktikan batu mempunyai massa, kita bisa menimbangnya. Sedangkan bukti bahwa batu menempati ruang adalah jika kita memasukkan batu ke dalam gelas yang terisi air hingga penuh, maka air akan tumpah. Kemudian bukti bahwa air adalah materi, coba angkat seember air, berat bukan? Nah, itu menunjukkan bahwa air terima massa. Sekarang ambil sehelai plastik kosong, isilah plastik itu dengan air hingga penuh, berubah tidak bentuknya. Oke, sekarang untuk gas, bagaimana kita membuktikan bahwa gas juga bukan materi? Coba angkat tabung gas LPG yang masih terisi penuh dan yang sudah kosong. Mana yang lebih berat? Kemudian ambil gelas kosong dan masukkan terbalik dalam air. Apa yang terjadi? Air masuk ke dalam gelas atau tidak? Untuk tabung gas LPG yang penuh dan kosong, tabung gas LPG yang terisi penuh tentu lebih berat daripada tabung gas LPG kosong. Gelas yang dimasukkan dalam keadaan terbalik ke dalam air tidak akan terisi air karena adanya gas di dalamnya. Coba kalian praktekkan. Kalau ada yang bertanya, dalam konsep materi dikatakan bahwa materi punya massa, tapi dalam kehidupan sehari-hari kan tidak dikenal kata massa, tetapi lebih dikenal kata berat. Misalnya beras seberat 10 kg, apakah pengertian massa pada konsep materi sama dengan pengertian berat dalam kehidupan sehari-hari? Tentu tidak. Massa dan berat tidaklah sama, walaupun memang ada kesetaraannya. Massa menyatakan banyaknya kandungan partikel dalam materi tersebut, sehingga massa sifatnya tetap. Maksudnya, dimanapun benda berada, massanya akan selalu sama. Lalu berat itu apa? Berat adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi benda yang massanya sama di tempat yang berbeda gaya gravitasinya, maka beratnya akan berbeda. Tergantung gravitasi. Buah-buah benda yang masanya sama, jika berada di tempat dengan gravitasi yang sama, maka beratnya juga sama. Inilah yang dimaksud dengan adanya kesetaraan antara massa dan berat. Sekarang kita lanjut ke sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi dua. Sifat materi yang berhubungan dengan jumlah partikel dalam materi, dan sifat materi yang berhubungan dengan proses perubahan materi. Yang jumlah partikel dalam materi dibagi dua, sifat ekstensif dan sifat intensif. Untuk yang berhubungan dengan proses perubahan materi juga dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia.
sifat intensif dan ekstensif ya. Sifat intensif tidak dipengaruhi jumlah, sedangkan sifat ekstensif dipengaruhi jumlah. Rasa dan massa jenis adalah contoh sifat intensif karena tidak dipengaruhi jumlah. Contohnya adalah gula, 1 sendok gula dan 1 kilogram gula pasir rasanya adalah sama-sama manis. Kalau kurang manis, lihat saya aja. Kemudian untuk massa jenis ya, massa jenis segelas air dan massa jenis seember air adalah sama, yaitu 1. Massa atau berat dan volume adalah contoh sifat ekstensif karena dipengaruhi jumlah. Kita dapat menggendong anak yang masanya 9 kg. Bagaimana jika kita diminta menggendong mantan yang masanya 8 kg? Tentunya akan berat sekali ya. Berat karena masanya, juga berat karena kewenangannya. Gelas yang berkapasitas 0,25 liter, apa yang terjadi jika gelas diisi 5 liter air? Jadi volume adalah ekstensif karena dipengaruhi oleh jumlah. Oke, silahkan berpikir. Perbedaan sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat materi yang ada hubungannya dengan perubahan fisika zat. Sifat fisika dapat diamati oleh indera kita. Contoh rasa asin garam, daya hantar listrik, wujud zat, warna zat, massa jenis, titik dan lain-lain. Untuk sifat kimia adalah sifat materi yang menggambarkan kesanggupan zat melakukan reaksi kimia. Sifat kimia tidak dapat diamati oleh indera kita. Contoh besi dapat berkarat. Gas CO2 dapat mengeluarkan air kapur, bensin mudah terbakar. Oke, ada yang saya tanyakan, untuk apa sih kita mempelajari sifat materi? Supaya kita dapat mengidentifikasi materi. Hal ini manfaatnya banyak sekali. Kalian tidak akan tertipu dengan emas palsu saat membeli perhiasan jika kalian memahami sifat-sifat emas. Contoh manfaat yang lebih luas tentang pemahaman sifat materi antara lain untuk menganalisis bahan di laboratorium, untuk mengetahui bahan berbahaya yang dibawa penumpang pesawat, dan untuk mengetahui kandungan bahan-bahan yang terkandung dalam makanan dan minuman. Sekarang kita bahas mengenai perubahan materi. Seperti sifat materi, perubahan juga ada nantinya ya. Dan wujud materi ada 3 macam, yaitu ada padat, cair, dan gas. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan wujud pada materi? Penyebabnya adalah letak partikel-partikel yang menyusun materi itu. Contohnya ya, kalian perhatikan ya, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Lihat bentuknya, susunannya. Materi berwujud padat apabila letak partikel-partikelnya sangat berdekatan, sehingga gaya tarik antar partikel sangat kuat. Akibatnya, partikel tidak dapat berpindah-pindah. Oleh karena itu, bentuk dan volume zat padat tetap. Dan kalau zat cair, materi berwujud cair apabila letak partikel-partikelnya tidak terlalu rapat sehingga gaya tarik antar partikel kurang kuat. Akibatnya partikel dapat berpindah dan bergerak tapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Oleh karena itu bentuk zat cair dapat berubah-ubah sesuai wadahnya tetapi volumenya tetap.
gas. Materi berwujud gas apabila letak partikel-partikelnya berjauhan sehingga gaya tarik antar partikel sangat lemah. Akibatnya partikel mudah menyebar dan bergerak. Oleh karena itu, bentuk maupun volumenya selalu berubah-ubah tergantung wadahnya. Kalau perubahan materi itu bagaimana? Perubahan materi dibedakan menjadi dua. Ada perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Perubahan fisika bersifat sementara. Contoh, air didinginkan menjadi es dan dipanaskan menjadi uap air. Komposisi zat dalam es, air, dan uap air adalah sama, yaitu H2O, yaitu air. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang disertai terbentuknya zat baru yang lain jenisnya. Perubahan kimia bersifat tetap atau kekal. Contoh, kayu dibakar menjadi arang dan abu. Arang dan abu adalah zat baru yang berbeda dari kayu. Kemudian besi di udara akan berkarat. Karat adalah zat baru dan berbeda sifat dari besi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.